Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Excellency, the distinguished speaker, Mr. Yang Dr. serta Mufad Mas'ud from Zawiya University, Libya. yang Excellency, all of pesertanya dalam negeri banyak. our lecturers who have come here and attend this special event. Happy brothers and sisters, ladies and gentlemen. Welcome to our special event on Islamic Conference on Interdisciplinary Research, ICIR, held by UIN Salatiga, exactly postgraduate program. Thank you very much for your kind attention for attending this special meeting. But first of all praise is due to Allah, the Lord of the world, the Master and the Creator of everything in the universe, for enabling us to be together in this simple but peaceful place by enjoying our nice seminary, our conference. That we would like to welcome our special guest, Mr. Dr. Mofat Masud from Zawiya University. Okay, but before beginning, I would like to invite you all to know him more and more by knowing his curriculum vitae as below. The complete name, Mr. Mofat Abraham Masud, PhD. He is working at the University of Zawiya, Libya. And about his exact education, became BA Islamic Studies in Libyan Open University, Libya. And then BA English Language, University of Zawiya, Libya, and MA Literature of in Oklahoma City University, USA in America. And about the degree of PhD in interreligious studies, he got in our country, namely in Gajah Mada University. Well, the next about his experience in research interests relating to religious studies and Islamic law. And then about his experience in work experience here in 2005 until 2011, teaching assistant in the University of Zawiya. And then 2011 up to now in faculty, what is it? In University of Zawiya, I'm sorry. And then the next head of sustainability office in University of Zawiya also. And then as member of international ranking commit. And then in University of Zawiya. But he has a specific experience also in our lovely country in Indonesia as a lecturer by online, namely number one in UIN Raden Fatah Palembang. And then Institut Bustanul Ulum Lampung Tengah and in Institut Pesantren Matoliul Falah exactly in Pati Central Java. Well, happy audience, happy brothers and sisters, ladies and gentlemen. We will come together, Mr. Dr. Masud, Mofat Masud dari Zawiya University, Libya. Okay, thank you very much, sir, for your coming in our conference. The floor is yours. Hello, Mr. Can you hear me? The السلام voice. عليكم ورحمة الله وبركاته.
Salam. The sound is clear, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه التي أنعم بها علينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد, I would like to start with Bahasa Indonesia sedikit. I would like to say terima kasih banyak untuk Universitas Islam Negeri Palangkaraya for this invitation for the International Conference on Interdisciplinary Research. I will start sharing my content only. My screen is clear there. Please the bigger. Give the bigger one. Okay, it's okay. It's enough now. Okay, thank you very much. Yeah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. We start discussing some important topics at the Baska Sarjana UN Palangkaraya conference. This is one of the themes in modern time related to the translation of the religious and cultural text, especially using AI, artificial intelligence. If we remember years ago when we have the internet, then we have Google Translator. Google Translator, maybe the new generation, they don't know Google Translator like us, because at our time before, it was a revolution. So we have a website, we give them or write in any language, and then we have a translation. Until now, yes, it's poor translation. It's not quite well translation, but now using AI, we started getting improved version of translation. This is for everyday speech, for mostly regular speech. When we go to religious text, then for religious text and cultural text, it's very important. It's very important to use AI tools in translation. Regardless of the language, whether it's Arabic or Indonesian or English, we have our cultural things, our culture, our stories, our heritage. When we want to translate it into another language, then we have some problems in translation, especially these texts. Quran al-Karim, especially as the main text for Muslims, number one, we say this is a translation of meaning. It's not the actual translation. It's translation of meaning. So we started with Al-Quran, we make tafsir Al-Quran, then we translate our tafsir. So it's not direct translation from Al-Quran.
there is a middle stage, which is tafsir first. When we become a mufassir before translation, this is the challenge for Muslims in translating Al-Quran. Because of the technology now, AI, when we use AI in translating religious text, AI itself become a mufassir. Then after that, he translates whatever he sees. For example, simple ways to describe that, we have القراءات العشر 10 قراءات للقرآن الكريم. When we recite القرآن, سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. في قراءة أخرى: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. Now, when I want to translate Al-Quran into any language, into bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris itu Malik beda dari Malik. Malik, king. Malik, honor. So I have to choose one of them. This is the stage of tafsir. So when I make my tafsir for Malik and Malik, I use Malik, then I translate it to king. Malik, honor. Until this stage, there is no problem. But in certain words in Arabic, we have problems of translation. We have ideology in translation. So this is the result of one of our research about the translation of Al-Quran and religious texts. Now, we started with why these texts demanding exceptional translation sensitivity. Why these texts are sensitive. They are not like regular language. We have to be careful because this is a religious text. There is philosophical framework. There is ideological framework. The Arabic culture itself, it's very sensitive. We have many meanings for the Arabic words. We have religious meanings which cannot be translated to English. So we keep them. Some, they translate them, like when we say التقوى والعمل الصالح. Mostly, if you see some of these words, we use them, we keep the Arabic word for them. We don't translate these words. Like when we say ikhlas in ibadah. Ikhlas in ibadah. So we use the Arabic term because whatever in English, we cannot convey the exact meaning of this. So we prefer to keep it like it is. For example, الصبر مفتاح الفرج. Dalam bahasa Inggris, itu patience is the key to relief. This is as English language. But the translation of this does not imply the cultural assumptions about God. When we say as-sabr, dalam Islam, as-sabr يشمل contains ibadah. So there is a divine concept within the word sabr. The word in English, patience, it's just patience. There is no divine meaning inside the patience. In Islam, when we say sabr, means we will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. In English, when we say patience, that's it. It's just patience. So we prefer to keep it in Arabic. When we have some also linguistic, theological, rhetorical challenges in translating Arabic text using AI.
We have some classical Arabic words. They are dense of meaning, rhetorics, metaphor, literary devices in general. Even AI cannot, until now, these applications cannot use the deeper meanings in Arabic language. Some of these, like when we say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim. Even in tafsir, when we study books of tafsir, we are engaged in philosophical and theological argument about the meaning, the exact meaning of Rahman and the exact meaning of Rahim, even in Arabic language. So we cannot use an English equivalent for that. Some archaic words in Arabic like sijil, also it's facing, when we try to ask ChatGPT about the translation of this word, he suggested one translation for it, but when we went into discussion, always he keeps saying, yeah, this is one of the interpretations. So it's about interpretation. In Aqidah theology, when we say like وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك وجاء ربك, if we translate it literally and we say Allah subhanahu wa ta'ala came, but this is wrong. We cannot say it like this way. So if we think about it, we have in Aqidah, we have different schools in Aqidah regarding ayat as-sifat, ayat al-asma was-sifat. These kinds of differences challenging not just the translators and mufassirs, they are challenging our understanding of the Quran. So they go to making it metaphor instead of وَجَاءَ رَبُّكَ, they said وَجَاءَتْ رَحْمَةٌ رَبُّكَ, مثلا يد الله فوق أيديهم. So in Aqidah Ash'ariyah, they said قوة Allah فوق قوتهم instead of yad, hand. So in translation, we have different versions in translation. Some they keep it as it is, hand. The others keep it as power instead of hand. For AI, atau nukar laptop. they choose one option of this. This option sometimes challenging the audience. We have also meaning depending on social, historical, ritual context. Some meanings in Arabic, they have alternatives. They cannot be translated correctly using AI. Most of these, which is like بلغ السيل الزبا, بلغ السيل الزبا, تستخدم, we use this in a context where we cannot bear the limit anymore. So AI, it's translated into meanings which is far from the native speakers. Yes, they can understand it. We can understand the translation, but this is not the exact meaning which we mean when you use this. Some legal terminology, like in Islam, عتق رقبة, it's about the manumission of slaves. عتق رقبة, it's historical context. So it's not just the legal form of this. It's like you set the slaves free. It's not like that. Oh, this is عتق رقبة in Islam, including mercy, including duty from Allah subhanahu wa ta'ala.
And here, in this case, AI cannot understand the theological meaning, focuses on the legal meaning of the issue, that you make someone as free man. Free man and slavery, it's like for the AI tools, it's trained on the Western concept of freeing slaves. Whereas what happened in United States, in Europe, so the idea of you have a slave and become a free. عتق رقبة, it's not like that exactly in Islam. We have also in humanities, we focus on some useful uses for AI in learning and teaching Arabic linguistics, because it's very important in the Quran. So we use AI when we use it, especially in تحقيق المخطوطات, in textual interpretation. And these are the digitalizing projects AI assisted to categorize, to understand, to focus on certain Arabic words where we needed them for this, like semantic clustering. Instead of trying to find a word in a book, we just ask AI to gather these words or the meanings, close meanings, in one place. In Hadith, we use it in studying Isnad from different books, but translating the matan of Hadith still problematic. So we prefer to use AI not in translating the text, but together like the metadata of the text, the narration of Hadith, the chain of narrators, the different versions of Hadith. But the meaning of Hadith is still beyond the understanding of modern technology, at least the translation of the meaning. Then we go to modern AI understands and misunderstanding the Arabic text. Just using some examples, we have in Arabic transformers. In Arabic, we have some words in Arabic which is always AI tools translate them literally. Although we have a metaphor on this, like Nurun ala Nur. You can, if you use AI to translate this Arabic phrase, it will be light on light. The Arabic meaning here implies divine guidance. When we use the Arabic Nur in compared to light, it's not just about light as the general meaning, but also we have a guidance from Allah subhanahu wa ta'ala in our life. It's like a bath in this life. We have some structures which is complex, like we said, Rahman al-Rahim, Ghafurun Rahim. These structures depends on the difference from classical Arabic to modern Arabic. The problem in these structures that we have one answer from AI tools, giving just one side, ignoring the other side. Always we encourage our students when they use AI in religious translations, we ask them not to accept the first answer. For example, I translated the meaning of a certain ayah, then I got my answer, then I ask AI again, give another translation for this. So I can have more than one tafsir for the ayah. As we said, translation is a translation of these terms depends on the tafsir first. So we started with tafsir, then we go to translation.
Okay, sir. I'm sorry. So, Excuse me. yes, I just remind you, you still have 5 minutes to continue. 5 minutes, yes. 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 We have So about we have AI needs expert reviewed data. So we have to have an experts which will give AI data before we use them. So we are looking for Arabic models. Maybe you hear about the Saudi Arabia. They tried their supported by metadata from Arabic text and Arabic language, because still problem of translation like depend on metadata of hadith. We have some lexical ambiguity in semantic overload, especially for Arabic language words. Most of the Arabic language words, they have more than one meaning, and these meanings sometimes they are close to each other, not far. So it's not 1 2, no, it's just very close. So we have to have options in choosing the correct translation. We have some semantic drift in our study, like as-sirat al-mustaqim. If we translated it as a straight path or upright way, still it's not the true meaning in Islam or tafsir, because the concept of sirat is very complex in Islam. Also, we have the hukman wa shar'an. We have two complex words like sharia or law. From which perspective? Some in Islamic universities they prefer to use the word sharia. Facultas sharia, faculty of sharia. In regular or governmental other like universities, they use law as separated from Sharia. We find AI tools also mixing between these two terms and terms related to it, from law perspective or from Sharia perspective. Some they consider it as both similar, but actually they are not similar. The word ayah, for example, also verse. Is it ayah as a sign or as a verse? This is very complex. Even when we have a discussion about ناسخ والمنسوخ في القرآن, النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها. What's the meaning of ayah here? Is it ayah as a verse in the Quran or ayah as a sign, علامة from علامات يوم القيامة? Also, we discussed يد الله فوق أيديهم, hadith also related to hudud. That's very complex. When we have translations of the AI tools about والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم, about the word قطع and the word بتر. Yes, at the beginning it says قطع, cut off, and the meaning of that here we have many discussions about the translation of this meaning. Teaching cultural, some cultures, and in the Arab world like al-muhajirin wal-ansar in Sira, this is also very complex. It's not migrants, it's not migration as regular one moving from one place to another. And al-ansar also is complicated in translation using AI. Words like jihad, shura, shura, it's not consultation with the meaning of shura, like majlis shura. It's not like using law. It's not political theology. We have politics and we have theology. We have aqidah in the concept of shura. Also the concept of jihad. Also qadr, ruh, many Arabic words which we discussed in our research, and finally we go for recommendations that researchers require structured methodologies when using AI, also collaboration between computational linguistics
and Islamic studies scholars to train these models on the Islamic terminology, the Islamic way of or approach. For the future, inshallah, we hope that one day we have Arabic models, Islamic models, which is depends on the Arabic language as a main source. And thank you very much. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Mofa Masud, who has given his explanation and elaboration about the importance of the translation of religious and cultural texts using using AI. So now to make our discussion is a more understanding, also I give the participant who would like to express his questions or comments or others, I please you two persons, please raise your hand. Please feel free to keep your question or comment. Okay, sir. Okay, state your name for your major department. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Adham Bayhaqi. Takharut min Alhamdulillah takharut min Jami'ah Imam Syafi'i Mukalla Yaman. Wal'an fi takhusus MPI Universitas IAIN UIN Palangkaraya. Wa soal yakun insyaallah mukhtasar wa sahla. Mal hududuna nahnu fi istikdam AI an bahas anil masalah al khususan fi syariah wa lianna qad bahasna fi AI yani yakun kathir min al bayanat allati yakunu fil AI khususan fi syariah yani lugat al arabiyah qalilan jiddan qad yakun aidan wal bahas an AI hada khati'ah wa قد بينا في الكتاب من الكتب البحث في الآية يكون خاطئة يعني مش يكون كل بحث صحيح لكن قد يكون الخاطئة وكيف الحدود بحث عن الشريعة في AI. شكرا ورحمة منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rubaba Mas Mubasyarah, please achieve. Yeah. شكرا جزيلا على السؤال. بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة القرآن الكريم بالتحديد نبتعد عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة معاني القرآن الكريم. في ترجمة الأحاديث ربما يستعمل في الحد الأدنى ولكن ليس في أحاديث الأحكام والعقيدة. بالنسبة لخدمات الذكاء الاصطناعي في دراسة السند ودراسة أقوال المذاهب يمكن أن نستعمله. kalau pakai bahasa Inggris, we can use AI in studying about Al-Quran, studying about Hadith, about Isnad, but we don't use AI in translation of ayat Al-Quran Al-Karim. We don't use AI in translation of ayat and Hadith Al-Aqidah. We can use AI in studying fiqh. Yes, we can use AI in studying about Al-Quran. The most error in AI technology until now, it's about ayat and Hadith Aqidah. So kalau ayat Aqidah itu tidak pakai AI.
kita harus studi pakai bahasa Arab dulu, nanti harus studi tentang madhahib di Islam in aqidah. Ayat seperti yadullahi fawqa aydihim itu masalah dalam aqidah Asy'ariyah dan aqidah Maturidiyah. Kita harus tahu itu artinya apa dulu. Tafsir pakai dalam buku-buku tafsir itu apa artinya dulu. Nanti kita bisa pergi ke AI teknologi di translation. So it's just we start with our understanding. We read books of tafsir, then we can use AI to translate carefully. For the ayat aqidah, it's not, we cannot trust technology in translation of ayat aqidah. شكرا جزيلا على السؤال. Terima kasih. Okay, thank you very much, sir, for your answers here. Okay. Okay, Fahim Tub. Okay, Sukran. The next question, because the time is limited, so I just give the one person again, please. If among of you would like to ask, raise your hand directly. Okay, come on. This is we are talking about the translation of. Okay, okay, directly, madam. Say your name. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Waalaikumsalam. Kartini. I am a student of UIN Palangkaraya. Here I just want to say I strongly agree with you, sir, about this, that we should carefully use AI, especially for tafsir, for understanding Al-Quran, the meaning of Al-Quran, because like for me, AI is something new that I don't really use it in every, if I want to write journal or article or something like that. So I just want to say that really agree with you that we should use AI carefully. That's it. I just want to say. Okay, thank you. Okay, thank you very much. That's all our meeting today because the time is so limited. I was reminded by the committee. But before losing, we can take a little bit of conclusion about our meeting today. That's the using of artificial intelligence is almost important also to understand our sort of Islamic law, namely Al-Quran and As-Sunnah. So the translation of religious and cultural texts is always needed wherever and ever. But the most important thing, we must be able to try to use it wisely. Okay, thank you very much, happy brothers and sisters, ladies and gentlemen. Thank you very much for your kind attention, for listening, and for joining us here in this ICIR conference. And I see you. Goodbye, good luck, and let's close by doing hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. I wish you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome back to our discussion again. Welcome back to this room as we continue our main agenda. There's a second plenary session. This session will focus on in-depth discussion regarding the foundation,
the pedagogical reconstruction and Sharia legal aspects of facing the challenges of digital era. Without further ado, allow me to introduce the panelists today. In the second panel session, they are Professor Dr. Hanji Nur Muslim, Professor Dr. Hanji Mazrur, Professor Dr. Hanji Sheikh. Please come on the stage by my side. Have a seat by my side, Professor. Please have a seat, Professor. I would like to tell to all speakers that each speaker will be allocated only 10 minutes for presentation. 10 minutes for presentation to deliver our material. And after presentations, we will open the floor for a short discussion. So without further ado, please, I invite Professor Dr. Hanji Nur Muslim to share your presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya menggunakan bahasa nasional saja, bahasa Indonesia. Tetapi jika Bapak Ibu menginginkan file yang berbahasa Inggris, itu juga sudah saya sarankan kepada panitia. Judul yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, waktu diberi 10 menit, mudah-mudahan cukup, ya, adalah tentang hakikat pendidikan Islam. Ini karena memang disiplin ilmu saya adalah di bidang ilmu pendidikan Islam. Saya awali slide pertama bahwa ini bagi yang pernah mengecap pendidikan di Fakultas Tarbiyah, saya kira sudah familiar istilah ini, bahwa secara umum pendidikan itu dimaknai sebagai segala kegiatan, usaha, dan ikhtiar orang dewasa untuk mendewasakan anak didik agar dia nanti menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan. Nah, dari situ kemudian saya mencoba memaknai pendidikan Islam itu adalah ikhtiar atau usaha yang dilakukan untuk membentuk insan kamil yang bersumber dari ajaran Islam. Jadi tujuan akhir pendidikan Islam itu adalah, kalau saya mengutip pendapat Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali, itu pada hakikatnya adalah membentuk insan kamil. Ini macet laptop saya ini. Nah, oleh karena itu dari makna tadi bahwa secara umum pendidikan itu menurut saya kerangkanya ada 3. Pertama, adanya input, yang kemudian input itu diproses sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan sesuatu atau output. Ini kerangka pendidikan secara umum. Nah, atas dasar itu maka kerangka pendidikan Islam itu adalah inputnya itu harus bertolak dari konsep dasar penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sehingga untuk mencapai output tujuan pendidikan yang disebut insan kamil tadi, maka diperlukan proses pendidikan yang terdiri dari 3 hal.
Pertama adalah tarbiyah, yang kedua ta'lim, dan yang ketiga adalah ta'dib. Nah, jadi di sini proses itu sangat ditentukan oleh input dan output. Meskipun di sini kalau kita lihat panahnya itu kan ke kanan, seolah-olah bahwa itu diawali dari input. Padahal sebenarnya proses itu juga selain ditentukan oleh input, artinya kualifikasi peserta didik itu seperti apa, maka juga ditentukan oleh tujuan yang akan kita capai. Sesering mengibaratkan begini, kalau kita ingin membuat tape singkong yang enak, ya, maka prosesnya itu akan ditentukan oleh tadi kita akan membuat tape singkong. Artinya kalau kita membuat kolak, tentu bedanya prosesnya berbeda dengan membuat tape. Dan ternyata juga proses itu ditentukan oleh input, kualitas input. Sesering memberi contoh di Kalimantan Tengah atau di Palangkaraya ini ada beragam jenis kualitas singkong. Secara sederhana dalam bahasa Banjar, singkong itu ada yang hapuk, ada yang ganyau, ada yang empuk, ada yang tidak empuk. Singkong yang empuk itu gampang diproses. Tetapi yang tidak empuk bagaimanapun prosesnya itu tidak akan berhasil menghasilkan output atau tape singkong yang berkualitas. Nah, ini maksud saya 3 hal ini menjadi satu rangkaian. Nah, oleh karena itu jika kita ingin mendidik peserta didik, maka pertama harus kita lihat dulu adalah konsep dasarnya itu seperti apa. Nah, ini yang saya katakan tadi insan kamil itu ya. Nah, kalau menurut Ibnu Sina itu bahwa tujuan pendidikan Islam itu berkembangnya potensi jasmani dan rohani. Kalau istilah Al-Ghazali itu disebut dengan insan kamil. Nah, oleh karena itu dari 3 kerangka tadi, input, proses, dan output, di mana dalam pendidikan Islam itu outputnya adalah insan kamil, maka juga harus bertolak dari konsep dasar penciptaan manusia. Yang ini kita temukan antara lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kemudian lagi ditambah dengan surah As-Sajadah ayat 9. Sehingga dengan demikian bertolak dari 2 surah ini. Ayat 12, 13, 14 surah Al-Mu'minun dan surah As-Sajadah ayat 9, maka proses pendidikan itu mencakup 3 hal tadi, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Makanya Syekh Naqib Al-Atas itu kalau tidak salah, kalau ada di tempat namanya fakultas tarbiyah itu tidak tepat. Yang lebih pasnya fakultas ta'dib gitu. Atau lebih pas lagi fakultas ta'lim. Karena mata-mata kuliah itu berisi transfer ilmu semata. Nyaris dosen itu tidak memberikan ta'dib di dalamnya, apalagi tarbiyah. MBG itu termasuk tarbiyah itu. Makanan bergizi gratis. Nah, kenapa sampai ke situ? Nanti kita ketemu di uraian berikutnya. Nah, menurut saya konsep dasar penciptaan manusia, kita bicara input ini ya, ada 2 macam. Ada penciptaan manusia yang non-generatif, ada yang penciptaan manusia secara generatif melalui perkawinan. Yang tidak melalui perkawinan, kita sama-sama tahu penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabi Isa, dan juga penciptaan Siti Hawa. Itu tanpa melalui proses perkawinan. Nah, sementara sesudah itu, anak cucu Nabi Adam, Siti Hawa, sampai kita sekarang ini, itu adalah penciptaan yang melalui proses perkawinan atau generatif. Nah, penciptaan generatif ini saya kutip 2 ayat ini, 4 ayat ya dari 2 surah. Pertama adalah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Mungkin kita sudah hafal bunyi ayat ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dari ayat ini, menurut pendapat saya, pemikiran saya, ini khusus berbicara konsep dasar penciptaan manusia dari aspek fisik jasmani, aspek material.
Nah, sehingga ya, ini biar cepat saja karena 10 menit tidak perlu saya bacakan artinya ya. Dari ayat itu, maka unsur penciptaan manusia itu diawali dari saripati tanah. Dari saripati, dari tanah, min sulalatim min tin. Kemudian saripati tanah itu dijadikan nutfah. Kebetulan saya ini di jurusan IPA di SMA dan pernah mengajar mata pelajaran biologi di kelas 2 ketika saya duduk di kelas 3 SMA. Nah, seingat saya nutfah itu identik dengan spermatozoa. Berarti ini adalah punya laki-laki. Tidak disebut di sini ovum atau sel telur. Nah, nutfah itu fi qararim makin, disimpan di tempat yang kokoh. Ketika nutfah itu berhasil membuahi sel telur atau ovum, maka menjadilah dia yang disebut dengan alaqah. Jika Bapak Ibu membaca terjemahan Al-Quran yang dulu, alaqah itu diartikan dengan segumpal darah. Nah, kebetulan ketika saya S2 di Universitas Muhammadiyah Malang, saya pernah menulis makalah, judulnya alaqah dalam kurung realitas ilmu dan tata bahasa Arab. Sempat saya masukkan ke jurnal. Kesimpulan saya adalah alaqah itu sebenarnya bukan segumpal darah. Alaqah itu dalam bahasa Arab kan kalau di Indonesia kan sama dengan sesuatu yang bergantung, sesuatu yang menempel. Kayak ini ada lampu di atas kita, itu alaqah itu menempel di plafon itu. Sama nih layar yang di belakang kita, menempel di dinding dia. Alaqah. Dari segi realitas ilmu, ketika sel sperma membuahi sel telur, itu tidak pernah sel telur itu berubah menjadi segumpal darah. Nah, kemudian segumpal sesuatu yang bergantung tadi. Kenapa disebut sebagai bergantung? Ada dua hal. Pertama, dia bergantung secara fisik dengan ibunya karena ada tali plasenta, dia berkembang melalui tali plasenta itu. Yang kedua, secara rohaniah kejiwaan bergantung di situ, maknanya adalah sifat-sifat kejiwaan sang ibu ketika hamil itu bisa menurun kepada anaknya. Makanya misalnya ada orang yang punya anak itu sudah 3, perempuan semua. Kepengen dia punya anak laki-laki, hamil lagi yang keempat. Jadi bapak ibunya kepengen sekali punya anak laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan lagi. Nah, kejiwaan bapak ibunya ternyata mempengaruhi anaknya yang keempat tadi. Kalau dia sudah mulai besar, kelakuannya seperti anak laki-laki, tomboy. Ya, memang ini belum ada penelitiannya, tapi kuat dugaan saya pengaruh kejiwaan itu mempengaruhi jiwa anak. Nah, kemudian alaqah tadi berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Mudghah berubah menjadi izoma, tulang belulang. Kemudian tulang belulang dibungkus oleh daging sampai terakhir menjadi khalqun akhar. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari disebutkan bahwa dari alaqah, jadi alaqah tadi dimaknai sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Maka kalau sudah begitu, 40 hari kemudian dia berubah menjadi mudghah. 40 hari kemudian jam telu kan mulainya kan jam telu belulang. Iya Sampai kemudian dibungkus dengan daging. Terus kemudian di roomnya itu di mana hitungannya? Berarti 3 kali 40 adalah 120 hari. 120 hari itu artinya sama dengan 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan usia janin itu, nah maka kemudian Quran surah As-Sajdah ayat 9 menyebutkan di sini Allah meniupkan ruh ke dalam jasad sang janin tadi. Nah, makanya dalam konsep Islam setahu saya, apabila seorang ibu itu keguguran kandungan, usia kandungannya itu belum berusia 4 bulan, itu tidak perlu diselenggarakan 4 kewajiban kita terhadapnya. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, langsung dikubur saja. Karena belum ada ruh. Kan kita dikatakan manusia kalau ada fisik dan ruh sekaligus. Tetapi kalau usia kandungan itu sudah 4 bulan ke atas, keguguran, maka kalau dia meninggal, janin tadi itu wajib diselenggarakan 4 kewajiban kita tadi. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah konsep dasar penciptaan manusia dari segi input tadi. Artinya kalau begitu adalah bahwa sesungguhnya manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur fisik dan unsur psikis. Material dan imaterial. Jadi materialnya tadi yang Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Yang imaterialnya adalah Quran surah As-Sajdah ayat 9. Bahwa kita ini ditiupkan ruh. Nah, ketika ruh itu berpadu dengan jasad sampai kita lahir, kemudian maka berkembanglah di dalam ruh itu tadi yang namanya akal dan hati. Akal dan kalbu. Nah, sehingga dengan demikian, intinya adalah bahwa manusia itu konsep dasar inputnya, dia memiliki jasad, memiliki akal, dan memiliki hati. Atas dasar tiga hal ini, maka proses pendidikan harus menyasar tiga unsur ini. Sudah cukupkah? 5 menit lagi. Jadi, ada jasad, ada akal, ada hati. Oleh karena itu dalam Islam, proses pendidikan terhadap peserta didik harus menyasar tiga hal ini. Jasadnya harus dididik, akalnya harus dididik, kemudian hatinya juga harus dididik. Pendidikan terhadap jasad itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata rob. Rob itu artinya pemelihara. Misalnya ada ayat kedua dalam surah Al-Fatihah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita baca terjemahannya itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rob di sini diartikan Tuhan. Tapi yang benar menurut saya itu bukan Tuhan, walaupun tidak salah. Rob itu adalah artinya yang memelihara. Nah, pemeliharaan itu bersifat fisik. Jadi dalam pendidikan Islam itu fisik jasmani kita ini harus dipelihara dan dikembangkan. Makanya disebut tadi pemberian makan bergizi gratis itu sesungguhnya adalah bagian dari tarbiyah. Ketika Al-Quran memerintahkan kepada manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita diminta oleh Allah di situ untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiba. Itu dalam rangka tarbiyah. Makanan yang halal itu yang dibolehkan. Lalu tidak cukup sekedar halal, tetapi juga harus thayyiba. Kita sebagai orang beriman tentu yakin kalau sesuatu dihalalkan oleh Allah, maka kemungkinan besar dia tidak berbahaya bagi kesehatan fisik kita dalam rangka tarbiyah tadi. Meskipun tidak semua yang halal itu baik. Tapi saya yakin semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya pasti tidak baik. Meskipun tidak semua yang halal itu baik. Makanya di situ ada kata thayyibah, harus baik. Saya misalnya, kata orang nih ya, mengidap penyakit kencing manis. Ini misal, tapi alhamdulillah saya belum kena itu lagi. Mudah-mudahan jangan. Kata dokter, kalau orang mengidap kencing manis, jangan banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Gula itu kan halal. Tetapi bagi pengidap kencing manis tidak thayyibah. Jangan dimakan. Orang mengidap penyakit asam urat dilarang memakan sayur-sayuran yang berwarna hijau, kacang panjang, bayam, segala macam itu. Padahal itu halal, bergizi, tetapi ternyata tidak aman bagi kesehatan kita, berarti tidak thayyibah. Nah, halalan thayyibah itu adalah dalam rangka tarbiyah. Meskipun ada nanti dampaknya ke ta'dib. Kenapa? Orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram itu salah satu penghalang bagi terkabulnya doa. Berarti itu kan tidak terkait langsung dengan persoalan fisik jasmani. Makanya kalau kita sebagai guru, ini guru di TK misalnya atau SD, ada anak-anak murid kita lari-lari di jalan raya. Lalu kita panggil, kita amankan biar dia tidak tertabrak kendaraan. Itu sesungguhnya bagian dari tarbiyah fisik. Nah, yang kedua adalah dalam rangka mendidik akal tadi, maka diperlukan ta'lim.
Taklim itu pengajaran atau pemberitahuan. Jadi sasarannya ini adalah akal, otak, bukan hati. Nah, kita mengakui sekarang termasuk saya, semester ini mengajar berapa ya? Ada 6 mata kuliah, 3 di S1, 3 di Pascasarjana. Itu saya merasa materi yang saya sampaikan itu lebih banyak taklimnya itu. Tarbiyahnya nggak ada sama sekali. Walaupun tadibnya ada sedikit-sedikit. Ini yang pernah ngambil mata kuliah saya yang S1, S2, saya kan dikenal sejak tahun 91 tuh dosen yang disiplin, on time. Itulah. Tidak pernah masuk terlambat. Itu tadib sebenarnya. Secara tidak sadar saya memberikan contoh kepada mahasiswa bagaimana disiplin itu. Nah, jadi yang ketiga adalah proses pendidikan itu sasarannya hati yang disebut dengan takdib itu. Nah, memang ada hadis Nabi menyebutkan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini dididik oleh Tuhanku agar menjadi dengan pendidikan yang baik gitu kan. Nah, meskipun ada mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya dari segi sanadnya itu dhaif, tetapi makna yang dikandungnya menurut saya itu bagus-bagus saja, sahih, karena tidak terkait dengan masalah ibadah. Nah, sehingga ta'dib ini dalam rangka membentuk karakter, membentuk akhlak tadi. Nah, sehingga sekali lagi ya, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan Islam itu harus mencakup 3 hal, tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Sehingga perpaduan ketiga hal ini akan melahirkan manusia-manusia insan kamil yang memiliki kesempurnaan jasad, memiliki kekuatan fisik jasmani, keunggulan akal, dan keanggunan kepribadian sesuai dengan ajaran Islam. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Nurul Muslim, on his presentation titled The Essence of Islamic Education. So let us welcome our second speaker, Professor Dr. Haji Mazrur. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Honorable Committee in Participant International Conference on Interdisciplinary Research. The title of my present is Reconstruction of Pendidikan Agama Islam Learning Based on Islamic Deep Learning Pedagogy. Saya akan menyampaikan juga dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya capek no ya. Dari tadi pagi saya kira kita sudah mendengarkan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Bahwa dalam pendidikan agama Islam itu tidak cukup hanya keilmuan atau pengetahuan saja. Tapi juga yang terpenting adalah akhlak atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana pembelajarannya agar kita dapat memberikan pembelajaran kepada anak didik kita tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga adalah penerapannya. Kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran, sangat jauh berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Pemakalah sebelumnya juga tadi sudah mengemukakan beberapa di antaranya tentang bagaimana perubahan yang terjadi sekarang ini, terutama adalah perubahan perkembangan teknologi. Saya mencoba untuk mengambil 3 tantangan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kalau kita lihat di tantangan makro, itu bagaimana digital disruption itu tentang AI itu sangat mempengaruhi dalam pembelajaran anak.
Jadi model belajar kita tidak lagi sama seperti dulu. Apalagi sekarang ini dengan adanya bantuan smartboard itu atau smart TV, saya kira model pembelajaran tidak cukup hanya guru lagi yang tampil di sana, tapi sudah sangat jauh berubah. Maka guru perlu menyesuaikan dengan hal itu. Tadi juga banyak dibicarakan tentang bagaimana pengaruh kondisi sekarang ini terhadap kompetensi moral peserta didik. Jadi kita melihat bahwa banyak peserta didik yang moralnya mulai melemah. Di antaranya adalah karena arus informasi yang mungkin tidak terbendung. Dan di sisi lain juga kurikulum PAI kita masih bersifat tradisional. Padahal dengan kebutuhan abad 21, maka tidak cukup pembelajaran yang dilakukan hanya dengan model-model yang seperti sekarang ini. Sekarang ini kita melihat bagaimana minimnya pendekatan reflektif, pendekatan kritis dan spiritual dalam pembelajaran PAI modern ini. Yang kedua adalah macro challenge atau tantangan mikronya. Kita melihat bahwa pembelajaran masih banyak dilakukan dengan metode ceramah tanpa penguatan spiritual. Nah, dengan adanya era teknologi yang sekarang ini, maka saya kira ceramah tidak berlaku lagi nanti. Ceramah tidak terlalu banyak lagi dilakukan, terlebih lagi pembelajaran yang dilakukan dengan menekankan hafalan atau berorientasi kognitif. Karena smartboard atau smart TV itu lebih daripada ceramah yang disampaikan oleh guru. Akan lebih menarik, saya kira kalau guru bisa membuat atau bisa menggunakan smart TV itu dengan baik. Nah, ini saya kira juga merupakan satu tantangan bagi para guru. Di samping itu juga pembelajaran banyak sekarang ini yang kurang menggali makna terdalam dalam ajaran Islam. Dan tidak mencari hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lain. Sehingga seolah pembelajaran itu terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah tantangan era disrupsi. Nah, yang beralihnya ke pembelajaran digital seperti saya sebutkan tadi. Landasan filosofis yang digunakan dalam Islamic Deep Learning pedagogi ini adalah yang pertama, pondasi keilmuannya itu berbasis epistemologi Islam. Wahyu, akal, dan pengetahuan. Bayani, burhani, dan irfani. Jadi, yang kedua, menghidupkan konsep adab. Nanti kita melihat bagaimana pandangan para ahli pendidikan Islam perlunya adab ini. Jadi menempatkan ilmu, diri, dan guru pada tempatnya. Jadi bagaimana adab itu adalah satu konsepsi yang dipakai juga dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan tahalli, tahalli, dan tajalli. Jadi ketiga konsepsi ini digabungkan. Lalu tujuan filosofisnya, pertama membangun peserta didik yang memiliki kedalaman berpikir dan spiritual. Oleh karena itulah maka di sini pembelajarannya adalah dengan deep learning. Yang kedua, mewujudkan insan berkepribadian Qurani, kritis dan beradab. Dan yang ketiga adalah menghadirkan proses belajar yang tidak hanya informatif,
tapi juga transformatif. Kalau kita melihat berbagai pandangan para ulama-ulama dulu, para pemikir-pemikir pendidikan yang lalu, yang sejak tadi pagi juga sudah banyak diangkat. Misalnya pandangan ulama klasik yang boleh dikatakan pada waktu itu adalah di era keemasan Islam sekitar abad ke-8 dan ke-14 Miladiyah. Jadi ada Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Az-Zarnuji, Al-Farabi, dan seterusnya. Pada prinsipnya mereka banyak berpikiran tentang kemajuan-kemajuan pendidikan Islam. Secara keseluruhan dapat kita sampaikan bahwa mereka punya pandangan pertama adalah pendidikan itu harus bersifat holistik. Jadi akal, spiritual, akhlak, dan fisik. Kemudian yang kedua, adab lebih utama dari ilmu. Ini kalau yang di pesantren biasanya sangat kenal dengan kitab At-Ta'lim wa Ta'allim. Jadi Az-Zarnuji. Jadi yang ditekankan dulu adalah adab sebelum ilmu. Dan kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, pokoknya itu mengikuti sesuai dengan karakteristik anak didik. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan, jadi tidak semuanya sama diperlakukan siswa itu. Dan yang berikutnya adalah integrasi ilmu dan sains. Seperti pandangan Al-Ghazali, Al-Farabi, itu mereka tidak memilah mana ilmu umum, mana ilmu agama. Jadi. Nah berikutnya di era reformasi pendidikan, di sekitar abad sebelum di era reformasi pendidikan, abad ke-15 dan 18, itu terjadi kemunduran. Dan setelah akhir abad ke-18, mau masuk abad ke-19, itu terjadi lagi kebangkitan. Nah disitulah model pembelajaran itu bergeser ke banyak tentang hafalan. Atau istilahnya adalah surface learning. Jadi fokusnya pada tradisi, bukan pada pendalaman dan inovasi. Terjadi kejubutan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya pada pengembangan keilmuan seperti yang sering dibicarakan itu, tapi sistem pembelajarannya juga terjadi kejubutan. Kurangnya inovasi. Nah lalu di abad ke-19 itu ada di era reformasi pendidikan Islam. Saya kira di awal abad itu kita mengenal Muhammad Abduh yang dalam pembelajarannya mengintegrasikan akal dan wahyu. Jadi dia mengkritik pendidikan Islam yang stagnan itu. Yang hanya berorientasi pada hafalan, tidak dalam bentuk analisis. Fazlur Rahman saya kira ini sangat terkenal juga di kalangan pendidikan Islam. Kemudian tadi juga sudah ada disebutkan Syekh Naqib Al-Atas misalnya dengan konsep ta'dibnya. Jadi pembentukan adab sebagai transformasi yang mendalam. Jadi beliau menawarkan epistemologi Islam integratif sebagai dasar dalam Islamic deep learning pedagogi ini. Baik, lalu pandangan lainnya, pandangan modern misalnya. Jadi yang membedakan bagaimana tentang deep learning itu. Nah, dalam konsep inti dari Islamic deep learning pedagogi ini, ada paradigma pedagogi dan ada konsep Islamic pedagogi kontemporer. Di sini dari berbagai pandangan
Haidar Bagir, yang terakhir ini kan Abdullah, interkoneksi dan interrelasi itu. Jadi apa? Kalau kita lihat dari penggabungan ini semua, itulah yang membuat landasan perlunya pembelajaran dengan teori deep learning. Komponen deep learning ini ada 4 di situ. Yang pertama adalah deep reflection atau tadabbur Qur'ani. Yang kedua, deep inquiry, al-bahsul amik itu. Jadi membahas secara mendalam. Kemudian yang ketiga adalah tajribah al-amikah, deep experiences. Kemudian yang terakhir adalah deep character, association al-amikah. Jadi perlu di bagian yang keempat ini adalah memunculkan kesadaran batin. Jadi agar menjadi sebuah karakter atau yang diistilahkan oleh Al-Ghazali itu tazkiyatun nafs itu. Jadi tidak hanya sekedar di permukaan tapi juga secara mendalam. Beberapa ciri ini di sini silakan aja diklik terus ada beberapa ciri yang muncul dalam Islamic Deep Learning pedagogi ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita perlu dengan pendekatan deep learning pedagogi ini? Jadi di sini perlu rekonstruksi pembelajaran PAE. Artinya kita mengambil berbagai teori-teori lama, kita gabungkan dengan teori-teori terbaru, memunculkan satu istilah deep learning, Islamic Deep Learning Pedagogi. Kenapa perlu itu? Di antaranya adalah karena model pedagogi yang membawa peserta didik belajar secara mendalam melalui integrasi antara ilmu, nilai-nilai spiritual, akhlak, dan tujuan hidup menurut Islam. Yang kedua, diperlukan karena memberikan pendekatan pedagogis yang lebih mendalam, integratif, dan relevan untuk membentuk karakter dan kecerdasan spiritual peserta didik di era modern. Deep learning, Islamic Deep Learning Pedagogi ini juga muncul sebagai paradigma baru yang berorientasi pada pembelajaran mendalam dengan basic nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran Hadis dan tradisi intelektual Islam. Nah, di situ ada beberapa landasan konseptual, ada tajdidul ilm, kemudian tadabbur dan tafakur, kemudian belajar sepanjang hayat, lalu ada hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas, lalu ilmu juga harus membentuk akhlak. Apa yang perlu diadakan perubahan? Di antaranya adalah kurikulum harus berbasis nilai. Jadi value based curriculum. Jadi penguatan kompetensi spiritual, sosial, dan digital. Lalu yang ketiga adalah integrasi ayat-ayat kauniyah dan kauliyah dalam setiap topik. Jadi saya sering juga ini mengkritik bahwa kita seringkali tidak mengintegrasikan itu. Jadi begitu belajar ilmu-ilmu yang dianggap ilmu umum, tapi tidak didasarkan pada ayat-ayat kauliyah. Gitu. Penekanan pada capaian pembelajaran, kesadaran diri, akhlak, dan hikmah. Jadi bagaimana kebijakan itu. Rancangan metodenya adalah dialog hikmah, problem based Islamic learning, atau yang sering dikenal sekarang juga dengan problem based learning dalam pembelajaran umum, proyek Qur'ani, meditasi Islam. Dan bentuk evaluasinya tidak lagi hanya sebatas kognitif, tapi perubahan karakter. Yang kedua adalah dengan portofolio dan proyek hikmah. Lalu yang ketiga observasi dalam konteks akademik dan sosial. Dan yang ketiga adalah refleksi diri terstruktur untuk mengukur internalisasi nilai. Nah, yang bagian akhir itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pembelajaran Islamic Deep Learning Pedagogi tadi. Itu salah satu alternatif. Karena itulah maka
apa strategi pembelajaran yang digunakan itu bisa inquiry, problem based learning, project based learning juga atau experiential learning. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Manzurul, on his presentation titled Reconstruction of Islamic Education Learning Based on Islamic Themed Learning Pedagogy, IDLV. And now we invite our third speaker, Professor Dr. Haji Shaykhu. Although he is unable to join us in this room, we are fortunate to be connected with him and virtually, directly, through the screen. Maybe I need to say hello to Professor Shaykhu. Hello, Baik, Mr. Shaykhu. Baik, terima kasih. Okay. Please share Assalamualaikum your warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan, plenary speaks, yang saya hormati para partisipan International Conference dimanapun berada. Terima kasih, Direktur. Thank you very much. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan konstruksi hukum tentang zakat melalui konsep tamkin. Baik, konstruksi hukum tentang pengelolaan zakat ini bagian dari pengembangan riset yang kami lakukan di tahun 2023 di beberapa Kementerian Agama, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah. Berbicara berkaitan dengan zakat, mungkin kita semua, para hadirin, mengetahui banyak dan ini bagian dari kewajiban kita. Namun selama ini, beberapa wilayah atau daerah berikan hasil riset kami di beberapa kabupaten kota dalam tata kelola zakat ini belum memenuhi standar yang memang ditetapkan oleh beberapa peraturan. Oleh itulah beberapa pemikiran yang kami sampaikan di forum ini bagian dari pengembangan hasil riset kami yang nantinya bagian ini bisa kita rembuk bersama tentang tata kelola dan bagaimana nanti penyaluran zakat itu sendiri. Hari ini kita secara umum tidak mengetahui besaran masing-masing pengelola atau lembaga yang berkaitan dengan zakat itu dana yang terkumpul dalam setiap tahun itu tidak mengetahui. Dan hari ini pun ada peraturan untuk pengelola atau lembaga Basnas provinsi itu ada persyaratan tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Oleh itulah nanti di pembahasan kali ini saya akan mencoba ada dua hal yang mungkin nanti kita bahas bersama yang berkaitan dengan tata kelola, yang kedua tentang penyaluran dari dana itu sendiri. Nah, dalam latar belakang inilah kita melihat bahwa di hari ini di zaman era digital ini dalam transaksi itu serba canggih, termasuk dalam transaksi kita menunaikan kewajiban salah satu zakat. Yang kedua, tentang penyaluran zakat itu sendiri yang diberikan kepada mustahik, kita hari ini mengetahui kebanyakan dari penerima atau mustahik itu yang bersifat konstruktif. Artinya penerima itu dia berhak menerima, tapi dipastikan tidak bisa berkembang. Oleh itulah dalam kesempatan ini saya kira pengelola Basnas itu sendiri harus memahami tentang bagaimana perkembangan era di hari ini. Maka oleh itulah perlu nanti pengelola Basnas wilayah
atau kota atau dimanapun harus bisa SDM pengelola, maksud saya, memastikan bahwa bisa memperkuat SDM-nya untuk menyiapkan tentang ketersediaan pengelolaan zakat yang semakin baik. Nah, oleh itulah nanti dalam masalah ini saya akan membuat beberapa bahasan itu, dua bahasan tentang tata kelola zakat itu dan tentang penerimaan. Nah, konteks ini muncul ada tamkin zakat. Apa itu tamkin zakat? Saya kira ini bagian yang harus kita kembangkan dari yang selama ini dari tradisional penerimaan untuk konsumtif, maka perlu pengembangan instrumen untuk menjadi produktif. Nah, hari ini kita belum memastikan ada wilayah yang memang di daerah itu belum dari zakat bisa berkembang. Kita belum menemui wilayah itu sendiri, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Ini konsep zakat, konsep tamkin zakat adalah bagian dari proses pemberdayaan mustahik akan bertransformasi menjadi muzaki. Jadi yang mungkin awalnya dia itu bagian mustahik, nah hari ini dia berubah menjadi muzaki. Tentu saja dengan beberapa persiapan di lembaga Basnas itu sendiri memberikan beberapa modal, pelatihan, pendampingan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, konsep tamkin zakat ini merujuk kepada pendekatan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang berfokus pada pemberdayaan mustahik. Nah, kita hari ini data-data yang kita ketahui siapa yang muzaki, siapa yang mustahik pun belum final. Oleh itulah data-data yang itu akan sulit kita cari karena memang wilayah-wilayah zakat ini wilayah kewajiban yang kadang-kala orang lain pun tidak tahu, tapi sudah ditunaikan secara ketentuan syariat. Nah, konsep tamkin zakat ini bagian dari pengembangan dari seseorang yang semula dia penerima lalu bisa menciptakan kemandirian dalam artian dia bisa mengubah masa depannya, dalam artian bisa mengurangi kemiskinan secara struktural. Next. Nah, selanjutnya ini bagian dari prinsip-prinsip tamkin zakat yang didasari pada pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini adalah tentu saja kembali kepada penerima dalam artian kesejahteraan mustahik itu berkelanjutan, tentunya dengan modal usaha. Yang kedua ada transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi. Kita belum memiliki data yang konkret orang-orang yang penerima kategori mustahik hari ini menjadi muzaki, kita belum punya data secara final. Kemudian integrasi, ada program pengembangan daerah nasional, artinya ada wilayah-wilayah yang kategori bagian dari pengembangan usaha itu bagian dari binaan Basnas atau sebagainya itu bagian dari keberhasilan. Kemudian data dan sistem monitoring untuk memastikan keberlanjutan. Nah, yang keempat pun kita sangat lemah karena ada sebagian dari lembaga-lembaga yang kategori pemberi modal setelah diberikan modal atau ada usaha, tapi tidak ada penguatan monitoring sehingga alat atau barang-barang yang diberikan terkadang-kala terbengkalai. Nah, mungkin perlu penguatan di nomor 4 juga. Next. Nah, ini pengembangan era digital, saya kira kita salah memahami beberapa kategori di sini, dan mungkin yang paling banyak kita kembangkan di hari ini adalah yang nomor 4 adalah kiris zakat. Ini bagian dari yang paling mudah setiap orang untuk bisa langsung mengeluarkan zakatnya kepada lembaga atau Basnas yang mengelola zakat itu secara profesional. Next. Nah, ini beberapa tamkin zakat di era digital. Semua adalah kepada penguatan pengelolaan zakat. Nah, pemanfaatan ini tentu saja harus efisiensi, transparansi, dan jangkauan yang lebih luas. Artinya ada usaha dalam proses di situ
pengumpulan dana zakat yang dihimpun dari muzaki itu benar-benar transparansi dan diketahui oleh orang-orang. Nah, hari ini kita mungkin bisa memastikan hasil riset kami pun beberapa wilayah kadangkala tidak ada laporan tentang penerimaan itu sendiri. Nah, cuma ada beberapa data dukung, foto-foto, tapi tidak bisa semua di cover dalam transparansi ini. Yang kedua, tamsin zakat di era ini adalah pemberi zakat dapat menunaikan kewajibannya melalui beberapa platform. Artinya ini kemudahan. Jadi kemudahan orang berzakat itu di era hari ini tidak ada alasan untuk menunda untuk melakukan zakat itu sendiri. Yang ketiga, secara keseluruhan, tamsil zakat ini di era digital merupakan langkah strategis dalam pengelolaan zakat yang dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Artinya, dana zakat yang terhimpun itu dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada masyarakat penerima, dia akan dikembangkan, tentu akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Next. Nah, ini beberapa mungkin acuan yang bisa dijadikan kaidah untuk pengembangan baik dari tata kelola atau dari penyaluran dana zakat itu sendiri. Artinya bahwa dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri kita beberapa acuan kita sehingga nanti di era hari ini, di era digital hari ini memang benar-benar bisa dilakukan. Artinya penyaluran zakat itu bisa menyentuh kepada masyarakat yang benar-benar mustahik dan bisa berkembang bukan konsumtif. Ini beberapa kaidah. Next. Nah, ini dalam ketentuan tamsil zakat dalam fikih Islam. Kita memahami bahwa konsep tamkin zakat ini dalam berkembang fikih kontemporer ini bagian dari respon tantangan kemiskinan jangka panjang. Kita persentase masyarakat kita masih di bawah ekonomi bawah. Nah, ekonomi bawah artinya maka respon tantangan itu maka perlu ada transformasi orang yang memang kemarin mustahik bisa bertransformasi menjadi muzaki. Artinya dia tidak selama-lamanya menjadi mustahik. Dia harus berubah menjadi muzaki. Yang kedua, dalam diskursus fikih kontemporer, dalam pemikiran Yusuf Qaradawi, bahwa menunjukkan kelenturan sistem hukum Islam dalam mengaplikasikan prinsip zakat tradisional. Kita memahami memang dalam distribusi zakat tradisional itu kan bisa langsung disampaikan kepada mustahik atau kepada badan amil. Nah, dalam ketentuan fikih ini mungkin dianjurkan dari tradisional kepada suatu badan atau badan zakat yang menghimpun dan mendistribusikan yang nanti bisa mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Maka kemarin kita juga ada pengelolaan zakat secara tradisional, ada pengelolaan zakat secara modern. Nah, kedua-duanya benar, tapi dalam aplikasi yang tradisional tuh kebanyakan adalah konsumtif, dan yang melalui badan atau Basnas itu memang ada sebagian yang konsumtif, ada sebagian dikembangkan menjadi modal usaha, tapi karena pengawasan atau monitoring yang masih rendah, maka kadang-kala tidak bisa berkembang secara maksimal. Next. Professor, we are sorry we only have 5 minutes left. Oke. Nah, ini beberapa strategi yang bisa dikembangkan, pemanfaatan, saya akan lebih dipercepat. Pemanfaatan dari modal usaha, bisa pelatihan, pendampingan, kemudian penyaluran zakatnya harus jenjang panjang, masa jangka panjang, bukan konsumtif, kemudian ada bentuk usaha, kemudian ada
memberikan pelatihan dari kemampuan kerja bagi mustahik. Next. Baik, ini kendala yang mungkin nanti bisa kita diskusikan, kendala pengembangan tamkin zakat ini, kurangnya pemahaman atau kesadaran muzaki, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Ini yang mungkin masih perlu kita kuatkan di kepercayaan kepada masyarakat tentang lembaga amil ini. Yang kedua, keterbatasan profesional SDM. Yang keempat, yang ketiga adalah entrepreneur mustahik dalam menerima bantuan. Artinya harus ada mentalitas memang dari penerima mustahik itu sendiri. Ini beberapa mungkin kendala dalam pengembangan tamkin zakat itu sendiri. Next. Nah, ini konstruksinya, saya kira ini masalah-masalah yang berkaitan dengan maqasid. Maqasid tentu saja adalah akhir dari maqasid adalah mengangkat atau kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran. Ini akhir dari satu maqasid. Kemudian ini daruriyah, masalah yang memang harus ditunaikan masing-masing individu atau masing-masing fakir atau penerima. Next. Nah, ini kesimpulan kita bahwa konstruksi lembaga hukum, lembaga pengelola zakat Indonesia telah memberikan kerangka kuat lahirnya pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan sesuai syariah. Kira di kita hari ini, maka tamkin zakat perlu untuk pemberdayaan mustahik yang komprehensif, supaya apa? Supaya kemandirian ekonomi ini akan terjadi. Yang terakhir adalah dari modernisasi ini, tentu digitalisasi perlu itu untuk menunjuk bahwa ada pengelolaan zakat yang berkelanjutan, teknologi dan nilai-nilai sebagainya. Artinya dari pengelolaan itu mengacu kepada pemberdayaan ekonomi yang lebih efisien. Saya kira demikian. Thank you, moderator. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Okay, thank you very much to our speaker for insightful, meaningful presentations. Now, ladies and gentlemen, I would like to tell that given that our time has expired, so we must regretful to forego our discussion season. And we will go directly to the conclusion session without question and answer session. I would like to tell the simply conclusion that overall, the discussion of the second plenary session concludes that the greatest challenge for Islamic institutions today is the necessity of comprehensive adaptation from the philosophical and methodological realms to legal governance. This adaptation must be achieved not by abandoning Sharia principle, but by strengthening the relevance, depth of impact, and effectiveness of Islamic teachings in all aspects of contemporary life. With this, behalf of the organizing committee, we would like to thank the all speaker attendees, and with that, this session officially conclude. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I return the floor to the committee. Thank you very much, dear presenters and participants. Thank you very much for joining this session, this conference, international conference, and we will proceed to the parallel session. Yeah. So the time now is for parallel presentation session. Please, for the offline presenters, yeah, you can go to Pasca Sarjana building, and while you are praying there, yeah, praying asar there. And then for the online presenters, you will enter to the breakout room. Yeah, we have 10 breakout room for online presenters. Yeah, and find your room, breakout room, based on the rundown we share in the group. Thank you very much. Room berapa kamu? On behalf of the
organizing committee. We apologize if we have some many mistakes during the conference today. Thank you very much for your presentation, your contribution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.